Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 2 kelas 8 semester 1 ya, yaitu tentang koordinat kartesius. Ini dari pertemuan pertama yang minggu lalu. Nanti juga akan dilanjut dengan pertemuan yang kedua yaitu minggu ini ya, tentang koordinat kartesius. Oke, kita akan lihat apa aja yang akan kita pelajari. Oke, kita lihat mind map dari bab 2 ini, sistem koordinat kartesius. Kita akan belajar tentang kedudukan titik ya, kita akan belajar tentang titik dan tentang garis ya. Titik itu nanti dia punya kedudukan atau posisi ya dalam bidang kartesius, bagaimana posisinya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan nanti kita akan menghitung jarak titik juga seperti itu. Kemudian kedudukan garis yang berikutnya adalah kedudukan garis atau posisi garis terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, apakah sejajar, berpotongan, atau tegak lurus gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari semua insya Allah dalam satu video pembelajaran ini ya. Nah, pada pertemuan pertama yang minggu lalu kita sudah pelajari, itu adalah kita belajar tentang memahami apa itu bidang kartesius dan koordinat kartesius. Kemudian kita mengenal istilah-istilahnya yang ada di situ dan yang paling utama adalah kita menentukan jarak titik ya pada bidang kartesius. Jarak titik terhadap sumbu Y, jarak titik terhadap sumbu X, dan juga jarak antara dua titik ya pada bidang kartesius. Nah, ini kita berkenalan sekilas ya dengan ilmuwan penemu sistem koordinat kartesius ini, yaitu René Descartes ya. Beliau seorang matematikawan Perancis yang hidup sekitar tahun 1596 sampai 1650 dan dijuluki dengan Bapak Matematika Modern karena jasanya dalam menciptakan sistem koordinat kartesius ya. Sehingga dengan koordinat kartesius itu bidang-bidang yang lain ya atau bidang keilmuan yang lain itu juga bisa menggunakannya. Misalnya di sini ada grafik gelombang suara dalam fisika ya, itu juga menggambarkannya dalam bidang kartesius. Kemudian grafik permintaan dan penawaran ya dalam ekonomi itu juga menggambarkan grafiknya dalam bidang kartesius dan lain sebagainya ya. Sebenarnya banyak ya manfaat atau penggunaan sistem koordinat kartesius atau bidang kartesius itu dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari bidang kartesius ya. Bentuknya itu adalah eh, seperti seperti garis bilangan ya, garis bilangan X atau sumbu X, kemudian sumbu Y ya, mereka saling tegak lurus. Dalam ada di tengah-tengahnya nih ya, tegak lurus berpotongan di titik 0,0 nih pusat pusat dari bidang kartesius itu. Nah, sebelah jadi ini yang horizontal itu adalah sumbu X, yang vertikal nih sumbu Y. Yang sumbu X itu di sebelah kanannya 0 ya, 0,0 pusatnya itu. Sebelah kanannya itu positif dan sebelah kirinya itu negatif ya. Jadi seperti garis bilangan ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya positif. Kemudian ke kiri minus 1, minus 2, minus 3 ke kiri. Terus itu negatif. Begitu juga dengan sumbu Y yang ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif. Seperti itu. Ini bentuk dari bidang kartesius. Nah, kemudian kita akan melihat posisi titik ya pada sebuah bidang kartesius ya. Itu disebut koordinat kartesius. Biasanya ditulis dengan x, y seperti ini. X, y. Jadi x-nya itu absis, y-nya itu ordinat. Ini hanya istilah aja ya. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menuliskan sebuah sebuah titik dalam bentuk koordinat. Nah, kita akan melihat satu contoh titik posisinya di sini ya.
kita akan menuliskan koordinatnya. Berapakah koordinat kartesius dari titik ini? Ya, yang pertama kita melihat sumbu X-nya dulu. Ini jadi yang mendatar, ini sumbu X-nya, ini salah. Nah, sini X, yang vertikal tuh Y. Ini salah ya, bukan di sini X-nya. Nah, berarti kita lihat yang sumbu X dulu berapa angkanya? 2 ya. Kita lihat aja ke bawah, ke arah ke bawah. 2. Dan kemudian yang ke arah sumbu Y angkanya 3. Maka titik itu koordinatnya adalah 2,3. Kemudian kalau kita lihat titik di sini. Nah, ini berarti berapa nih koordinatnya? Kita lihat ke sumbu X dulu. Ke arah bawah sumbu X yaitu -3 ya. Kemudian kita lihat ke arah sumbu Y yaitu 1. Maka kita tulis koordinatnya adalah -3,1. Seperti itu. Lagi contoh misalnya posisinya di sebelah sini. Nah, berapa ini koordinatnya? Kita lihat ke sumbu X terlebih dahulu ya, ke atas tuh, ke arah sumbu X yaitu -5, dan ke arah sumbu Y samping yaitu -4. Maka koordinatnya kita tulis -5, -4. Seperti itu ya. Banyak ya contohnya, bisa kita ambil contoh titik ya di bidang kartesius ini, kemudian kita baca dia koordinatnya berapa. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada sebuah gambar dengan banyak titik ya, A, B, C, D sampai M. Kita diminta menuliskan koordinat titik-titiknya. Ya, oke, kita akan tulis satu persatu dari A. Oke, kita tulis satu-satu. Yang A koordinatnya berapa? Yang A kita lihat, A itu titiknya di sini. Berarti kita lihat ke sumbu X terlebih dahulu ke bawah. -7, kemudian ke samping 7. Berarti dia koordinatnya adalah -7,7. Seperti itu. Jadi ingat, lihat yang sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Kemudian titik B. Titik B berarti koordinatnya berapa nih? Lihat ke arah sumbu X terlebih dahulu ke bawah, yaitu -6, kemudian ke arah sumbu Y 4. Maka koordinatnya adalah -6,4. Seperti itu. Sekarang C. C letaknya di sini. Kita lihat ke arah sumbu X dulu, -3. Kemudian ke arah sumbu Y 3. Berarti koordinatnya adalah -3,3. Kemudian D. D letaknya di sini. X-nya 0, Y-nya 2. Maka 0,2. Gitu. Yang E. E itu kalau kita lihat ke sumbu X-nya adalah angka 2, ke sumbu Y-nya 4. Berarti 2,4. Kalau F berapa? 5,5. Oke. Yang G. G adalah 6,2. 6,2. H 5. Berapa ini? 4,0. 4,0. Yang I, lihat yang sumbu X terlebih dahulu, berarti ke atas ya. 3, kemudian ke arah sumbu Y -4. Maka 3, -4. Yang C, lihat ke arah sumbu X terlebih dahulu ke atas, angka 1, kemudian ke samping angka 5. Maka 1, -5. Huruf K, lihat ke arah sumbu X terlebih dahulu ke atas, -2. Terus ke samping -4. Jadi K adalah -2, -4. Yang L, lihat ke arah sumbu X terlebih dahulu, -4, kemudian ke samping -5. -4, -5. Dan terakhir M, lihat ke atas dulu, -7, lalu ke samping -7. Berarti -7, -7. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah pembagian kuadran. Nah, ternyata bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 daerah atau menjadi 4 kuadran ya. Kalau kita lihat di sini
yang sebelah kanan itu adalah kuadran 1, kemudian sebelah kiri atas kuadran 2, yang bawahnya, yang kiri bawah itu kuadran 3, dan kiri yang sebelah kanan bawah kuadran 4 ya. Kemudian kalau kita perhatikan di kuadran 1 itu, kalau kita mau nulis koordinat titik ya, itu nilai X sama Y-nya positif semua, ya enggak? Nih, contohnya misalnya titik di sini. Itu kan titiknya berapa tuh koordinatnya? 2,1. Tuh positif semua ya. 2 positif, 1 juga positif ya, dua-duanya positif. Kemudian kalau kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kuadran 2 lihat di sini. Kita ambil contoh misalnya titik ini ya, di sini yaitu minus 4,2. Tuh, X-nya negatif, Y-nya positif ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kita ambil contoh, misalnya di titik ini. Berapa? Di titik ini berarti minus 5, minus 2. Tuh, negatif semua ya. Dan terakhir kalau kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Misalnya kita ambil di sini. X-nya 3, Y-nya minus 2. Tuh, sesuai ya, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini adalah pembagian kuadran pada bidang kartesius. Diingat-ingat ya, letaknya kuadran 1 tuh sebelah kanan, atas, dan seterusnya sampai kuadran 4. Jangan sampai ketukar letak kuadrannya. Oke. Nah, sekarang diketahui ada beberapa titik nih, ada 7 titik ya, koordinat titik seperti ini. Kita disuruh menentukan dia letaknya di kuadran berapa. Gitu. Apakah kuadran 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bisa membayangkan letak kuadrannya di mana, ya walaupun kalian gak ngegambar, kalian bisa menentukan kuadrannya, ya kan? Nah, misalnya ini nomor 1, 2,6. Kalau bisa membayangkan, pasti langsung tahu dia di kuadran berapa. Itu kuadran 1, ya kan? Karena 2,6 dua-duanya positif, ya. Kalau kita lihat letaknya berarti di sini 2,6. Nih, di sini berarti kuadran 1 ya kan? Kalau 5,4 berarti dia di kuadran berapa? Kalau bisa langsung nebak dengan membayangkan, bagus ya. Tapi kalau masih bingung, berarti ya udah kalian gambar aja titiknya dalam bidang kartesius ini. Saya 5,4 berarti di mana tuh letaknya? Sebelah sini. Berarti dia kuadran 4 gitu. Oke, kalau nomor 3, minus 5, minus 3. Ini adalah kuadran ke-3. Coba deh kita lihat posisinya di mana. Minus 5, minus 3. Ya, di sini kuadran 3. Atau kalau misalnya kalian tadi ingat, kalau kuadran 1 itu dua-duanya positif, kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif, dan seterusnya. Kalian juga bisa langsung menentukan kuadrannya ya. Oke, nomor 4, minus 2,3, berarti dia di kuadran 2. Kalau minus 1, minus 5, kuadran 3, minus 6,4, kuadran 2, ya, dan 3, minus 1, kuadran 4, gitu. Sekali lagi, kalau kalian belum bisa membayangkan, silakan bisa digambar titiknya ya. Di sebelah mana tuh letak titiknya? Maka nanti akan ketahuan dia kuadran berapa. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Jarak sebuah titik ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada ketentuan ya, jarak titik ke sumbu X itu kita hanya melihat nilai Y-nya aja. Kalau diketahui koordinat titiknya ya, kita akan lihat nilai Y-nya aja. Kemudian kalau jarak titik ke sumbu Y, kita akan lihat nilai X-nya saja. Jadi tinggal dibalik ya, kalau jarak titik ke sumbu X berarti lihat nilai Y-nya. Kemudian kalau jarak titik ke sumbu Y, kita lihat nilai X-nya. Kemudian dua-duanya dibikin positif semua
walaupun angkanya negatif, tetapi kalau jarak itu pasti positif kan ya, nggak mungkin jarak itu negatif, maka tinggal kita ilangin aja negatifnya gitu. Ya, misalnya di sini, oh ya, sebenarnya ini juga bisa dibuktikan ya di gambar. Jadi kita dalam bidang kartesius, kemudian kita taruh misalnya titik yang diketahui ya, misalnya titik 2,6 ini yang nomor 1, 2,6 letaknya di mana sih gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tuh menentukan jarak titik itu ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, kalau misalnya kita ngikutin aturan yang di sebelah kanan ini, maka tinggal kita balik aja kan? Gampang ya. Nah, contohnya nih yang nomor 2, 5,5 berarti jarak ke sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya juga 5 ya, ini dibalik juga tetap 5, 5. Nomor 3, minus 4,3, jarak ke sumbu X-nya berarti lihat yang di Y, itu 3. Kemudian jarak ke sumbu Y, lihat yang X, minus 4, tapi kita jadikan positif aja, yaitu 4. Gitu ya, negatifnya dihilangin. Nomor 4, jarak titik ke sumbu X, berarti 6, jarak ke sumbu Y, 5. Yang nomor 5, jarak ke sumbu X-nya 3, ke sumbu Y-nya juga 3. Nomor 6, jarak ke sumbu X-nya adalah 6, dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 5. Nomor 7, jarak ke sumbu X 4, jarak ke sumbu Y-nya 5. Nomor 8, ini 6, ini 3. Seperti itu ya. Itu adalah jarak titik ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita akan melihat jarak titik ke titik. Misalnya di sini jarak titik A ke B. Perhatikan posisi dari titik A ke B ya. Kalau suruh menghitung jarak berarti kita tarik garis aja kan. Kalau suruh menentukan jarak A ke B berarti kita bisa tarik garis dari A ke B gitu ya. Nah, karena mereka lurus maka gampang, kita tinggal hitung aja banyak kotaknya yang di antara A dan B itu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya adalah 6 satuan. Kemudian dari B ke C. Dari B ke C kita tarik garis aja B ke C. Kemudian kita lihat berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik B ke C adalah 4 satuan. Seperti ini ya. Nah, terus kalau jarak A ke C bagaimana? Jarak A ke C berarti kita tarik garis dari A ke C. Tapi ternyata A ke C itu garisnya miring ya. Artinya dia nggak lurus gitu seperti yang A ke B atau B ke C. Jadi kita nggak bisa terus tinggal menghitung kotak-kotaknya aja seperti tadi, nggak bisa ya. Maka ini punya cara lain, punya cara tersendiri ya untuk menghitungnya. Oke, kita akan lihat. Nah, contohnya ini nih. Kita disuruh menentukan jarak titik A ke B, gitu ya. Karena dia itu posisinya itu miring, maka dia ada cara yang berbeda ya. Caranya adalah coba kita bikin segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, yang bawah nih lihat, yang bawah ini adalah jaraknya bagaimana? X2 dikurang X1 ya kan ya? Yang sebelah sini adalah X2 dikurang X1. Nih, sebelah sini X2 dikurang X1. Kemudian kalau yang vertikal ini bagaimana? Kita lihat di sini nih. Ternyata Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang Y1. Gitu. Maka rumus untuk mencari AB ya, jarak AB rumusnya adalah akar X1 atau X2 boleh ya, bolak-balik ya. X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan jarak dua titik ya dalam bidang kartesius jika garisnya itu miring. Ya, jadi posisi A sama B itu ketika ditarik garis itu miring, maka harus pakai rumus ini.
Oke. Nah, sekarang coba kita hitung nih jarak titik A dan B yang di sini. Kita lihat dulu hmm, koordinat titik A berapa. Koordinat titik A kita tulis, yaitu 3,2 ya, 3,2. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7,5 ya, seperti ini ya. Nah, maka ini tuh adalah kita bisa tulis ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2 gitu. Maka kalau kita masukin ke rumus yaitu jarak AB, maka bisa kita masukkan aja sesuai dengan rumusnya yaitu X2 dikurang X1 berarti 7 dikurang 3, ya kan? 7 dikurang 3 kuadrat. Ditambah Y2 dikurang Y1 berarti Y2-nya berapa? 5. Y1-nya 2. Berarti 5 dikurang 2 kuadrat gitu. Sama dengan 7 dikurang 3, 4. Berarti 4 kuadrat. 5 dikurang 2, 3. 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Nah, akar 25 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 25 dengan angka yang sama, yaitu oke, akar 25 sama dengan 5. Sudah ketemu ya? Jadi jarak dari titik A ke B adalah 5 satuan. Ya, walaupun miring seperti ini ternyata bisa kita cari jaraknya dengan menggunakan rumus seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lihat ada contoh yang lainnya lagi. Nah, contoh yang ini nih. Kita pasti disuruh menentukan yang miring nih, ya. Jarak A ke C, seperti itu. Kalau jarak A ke B gampang. Kita coba deh tulis satu-satu ya. Yang yang gampang dulu nih. Jarak AB. Jarak AB berapa? Tinggal karena dia lurus, tinggal kita hitung aja kotaknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian jarak yang lurus lagi BC. Jarak BC berapa? 1, 2, 3, 4. 4 juga, ya kan? Nah, sekarang kita disuruh menentukan jarak AC. AC miring, berarti pakai rumus yang tadi ya. Kita tulis dulu A itu berapa, koordinatnya, C itu berapa koordinatnya. A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5. 5,1 ya, 5,1. Yang C 1,5. 1,5. Oke, kita masukkan ke rumus yang tadi. Ingat, ini adalah X1, Y1. Ini X2, Y2. Jadi, jarak AC sama dengan apa tadi rumusnya? Kita tulis dulu. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. X2 dikurang X1 berarti 1 dikurang 5. 1 dikurang 5 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 kuadrat. Oke, 1 dikurang 5 itu minus 4. Minus 4 kuadrat. 5 dikurang 1, 4 kuadrat. Minus 4 dikuadratin berarti sama aja minus 4 kali minus 4 ya. Minus 4 kali minus 4 hasilnya positif. 4 kali 4 16 ya. Kemudian 4 kuadrat 16 juga gitu. 16 tambah 16 32. Akar 32 berapa? Nah, ini bisa dipecah ya. 32 itu adalah 16 kali 2. 16 kali 2 32 kan? Akar 16 berapa kali berapa yang hasilnya 16, angkanya sama, yaitu 4 ya. Berarti hasilnya ada 4 akar 2. Nah, seperti ini. 4 akar 2 satuan. Ini adalah jarak A ke C. Yang akar-akaran seperti ini, kalau angkanya nggak cantik, Ibu kasih contoh yang lain ya. Misalnya nih, misalnya adalah
Kan kita tahu akar 25 itu adalah 5 ya, karena 5 kali 5 atau 5 kuadrat itu sama dengan 25, ya kan? Kemudian kalau akar 100 berapa? 10 ya, karena 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, seperti itu ya. Akar itu kayak gitu. Nah, maka kalau misal ditanyain nih ada akar 50. Nggak ada kan akar 50? Maka 50 itu bisa kita pecah menjadi, maka 50 itu bisa kita pecah jadi 25 kali 2, ya kan? 25 kali 2, 50. Nah, kemudian bisa kita akarin. 25 itu berapa akarnya? 5 ya. Berarti 5 akar 2. Seperti itu. Nih, ya, akar 50 berarti 5 akar 2. Terus contoh lagi misalnya akar 300 berapa dong? Kan nggak ada. Berapa kali berapa angkanya sama yang hasilnya 300, ya kan? Maka akar 300 itu bisa kita pecah jadi 100 kali 3. Akar 100 yaitu 10. Berarti 10 akar 3. Nah, kayak gini. Nih ya, beberapa contoh. Masih banyak lagi, nggak cuman akar 25, akar 100, masih banyak ya. Semua angka yang bisa diakarin itu terkadang dipakai juga dalam menentukan akar dari angka-angka yang seperti ini, angka-angka yang tidak bisa diakarin secara biasa ya. Kayak gitu. Nanti kalian akan terbiasa dengan angka-angka seperti ini. Insya Allah ke depan pasti akan lebih mudah memahaminya. Oke, contoh terakhir nih. Nah, contoh terakhir ini ada 4 ya, PQRS. Berarti kita eh, lihat jarak yang lurus-lurus dulu ya, yang bentuknya lurus-lurus dulu, yaitu satu-satu kita tulis jarak PS yang lebih mudah dulu. Jarak PS berarti berapa nih? Tinggal kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian lanjut jarak PQ. Jarak PQ ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kemudian jarak QR. QR berarti yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Nah, sekarang nih yang harus kita hitung pakai rumus adalah jarak SR ya. Jarak SR. Nih harus kita pakai rumus. Kita tulis dulu. Koordinat titik S berapa? Koordinat titik R berapa? Oke, coba kita tulis yang S. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2,4. Yang R. 1, 2, 3, 4, 5. 5, minus 2. 5, minus 2. Ini ya. Nah, ingat ini adalah X. Bisa kita balik sebenarnya. Ini X2, Y2 boleh gitu ya. Ini adalah X1, Y1. Atau kebalikan juga nggak masalah. Oke, sekarang kita pakai rumus. Maka jarak SR sama dengan rumusnya ya, jangan lupa X2 min X1 dikuadratin plus Y2 min Y1 dikuadratin. Oke, kita masukkan sesuai angkanya. X2 dikurang X1 berarti berapa tuh? 2 dikurang 5 kuadrat. Kemudian ditambah Y2 dikurang Y1. Y1. 4 dikurang minus 2 kuadrat. Oke. 2 dikurang 5 minus 3 kuadrat ya. Ditambah 4 dikurang minus 2. Nih kalau seperti itu ya. Ini dikurang minus. Ini berarti jadinya plus ya. Jadi plus ini karena dikurang minus. Berarti jadi plus. Maka 4 plus 2. Sama aja 4 plus 2. Berarti berapa? 6. Jadi adalah 6 kuadrat. Oke, kita akan hitung.
Minus 3 kuadrat, berarti minus 3 kali minus 3. Minus kali minus pasti hasilnya plus. Berarti tinggal 3 kali 3, 9. Ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Akar 9 tambah 36, 45. Nah, seperti ini nih, 45 nggak bisa diakarin ya. Maka bisa kita ubah jadi 9 kali 5. Nah, akar 9 adalah 3, berarti 3 akar 5 satuannya, 3 akar 5 satuan, jarak dari SR.